Buset, sepasang suami istri ini pakai emas tebel banget, padahal cuma lagi masak seblak doang loh. Kalau kalian inget cuangki cep bewok yang viral itu, ownernya Teteh Garut. Nah, sekarang mereka tuh punya seblak cep bewok, guys. Penasaran nggak? Mereka tuh nekat merantau dari Garut ke Gresik, malah sekarang sukses besar, guys. Baru buka udah antri, guys. Tempatnya tuh instagramable ya, kayak kafe-kafe gitu. Ini yang bikin tetehnya, guys. Tetehnya tuh suka pakai emas tuh, lihat deh. Teteh, emang nggak berat apa pakai kalung segini banyaknya emas semua? Enggak, kan ini tuh apa namanya, menjadi bumbu-bumbu rahasia di sebelah teteh. Bisa aja ya si Teteh. BTW sistemnya tuh prasmanan, guys. Harganya mulai 1000-an aja loh. Jadi kalap deh Mimin mau ambil semuanya. Terus langsung disetor ke tetehnya. Nggak pakai antrian tuh, ada yang ngantri sampai 2 jam. Tapi sekarang mah masaknya alhamdulillah lebih cepet. Tenang aja guys, karena tetehnya ini juga dibantuin sama sang suami. Dinamain cep bewok ya karena suaminya tuh berewokan. Di sini tuh ada 2 varian seblak. Yang pertama ada Miss Dasem, ada yang original, guys. Tuh, langsung Mimin cobain sama baksonya ya guys. Ukuran baksonya jumbo dan ternyata ini isinya keju. Parah sih, ini enak banget guys. Mimin kasih nilai 10/10. Next kita cobain yang Miss Dasem. Dipakai bakso babuy guys. Jadi Miss Dasem itu kepanjangannya Amis Lada Hasem. Artinya ya manis pedes asem. Yummy. Tetelannya Ada sayang, ada. bener-bener full. Ini orang Sunda aja pasti suka ya guys ya. Bumbunya bener-bener otentik, bahkan kencurnya aja bawa dari Garut loh. Buset, bahkan cekeknya ngeprul guys. Udah paling bener kalau pengen nyeblak larinya ke cep bewok aja ya. Buat yang di Gresik, Surabaya dan sekitarnya, yuk cobain. Penjual ini tuh kenapa kayak bimbang banget ya? Kuahnya udah dituang ke mangkok, dikeluarin lagi. Emang ya sob Betawi ini tuh yang paling heboh dan paling hektik yang pernah Mimin tahu. Padahal lokasinya di Bandung, tapi bahkan ini katanya ngalah-ngalahin sob Betawi yang ada di Jakarta loh. Lihat aja tuh semeriah itu guys, potong-potong daging dan jeroannya, karena mereka emang tiap hari rame banget. Mulai daging, kikil, paru, lidah, komplit semuanya yang bikin kolesterol ada guys. Mimin berani bilang sih kalau sob Betawi ini tuh malah lebih enak daripada yang Mimin makan di Jakarta. Potongan daging, kentang, dan tomatnya tuh gede-gede. Yang terpenting kuah susunya ini nih gak ada yang ngalahin. Tapi kenapa ya habis dituang ke mangkok terus dikeluarin lagi? Anyway, tapi kalian lihat deh, kuahnya tuh kental banget. Dan biasanya kalau di sini Mimin tuh pesen daging dan lidah doang guys. Makanya bareng potongan tomat yang seger dan emping, semuanya menyatu ke mulut dan bener-bener enak banget. Apalagi makannya tuh di hawa dingin kota Bandung. Cocok banget. Daging dan lidahnya empuk, lembut banget. Kuah susunya juga nggak bikin enak. Kalau ke Bandung wajib cobain ya. Bukber yuk, cari yang manis-manis di Falala Coklat. Hah? Emang Falala Coklat halal? Udah dong, mereka tuh bahkan udah halal MUI. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan yang beli aja The Nurul. Jadi nggak perlu khawatir ya ngebatalin puasa pakai yang manis-manis bareng Falala Coklat. Wah, ini sih definisi takjil goals banget ya. Alhamdulillah udah buka puasa. Mimin Chow udah kangen banget sama azan maghrib. Yolah kita batalin puasanya. Ini Falala Coklatnya mix 2 rasa ya. Mimin Chow yang karamel dan Mimin Chow yang dark chocolate. Ya ampun, ini tuh teksturnya melting di mulut. Next kita cobain yang matcha yuk. Ini tuh best sellernya loh. Pahit, manis, dan wangi matchanya tuh balance banget. Persis kayak matcha yang Mimin cobain di Jepang. Dan yang hazelnut ini unik. Ada sentuhan cita rasa gurih dan nati. Semua rasa dari Falala Coklat ini gak ada yang gagal. Jadi pengen borong semua variannya. Saking cintanya sama Falala Coklat, Mimin jadi pengen berbagi manis dan lembutnya Falala Coklat di bulan yang penuh kebaikan ini. Dan senengnya lagi, ternyata orang-orang random ini pada suka loh sama Falala Coklat. Apalagi si bocil random ini. Masya Allah, sesuatu yang halal pasti akan selalu menjadi berkah. Dia lokal hero dari Cimahi yang sekarang sukses besar, yang jualannya tuh di dalam ruko perumahan. Kalian pasti udah nggak asing sama Momis Bakery yang terkenal sama roti ubi yang moler itu loh guys. Tuh, roti di sini tuh variannya banyak ya guys, dan start from 4.500 aja. Nah ini guys, mereka yang lagi viral banget, cranberry cheese and choco. Ternyata buatnya dadakan guys, fresh from the oven. Nah cranberry cream cheese soft sourdough ini ada yang ukuran mini guys. Nah ini yang ukuran normal. Cranberry dan cream cheese-nya generous banget. Terus teksturnya juga chewy guys. Next Mimin cobain yang choco. Karena ini soft sourdough jadi nggak bikin seret. Ternyata di dalam isian coklatnya melimpah. Guguma pangnya ya ampun wangi banget. Karena sebelum beli tuh udah diangetin. Isinya ubi dan mozzarella. Mozzarellanya molor guys. Manisnya tuh
pure dari ubi ya. Dan ini ubinya juga pulen guys, parah enak banget. Apalagi kalau dikasih isian macam-macam. Kayak yang durian ini, ada ubi, mozzarella, dan buah durian. Wah ternyata kawin banget rasanya. Terus Mimin juga suka yang srikaya guys. Salsekan mozzarellanya bisa molor sepanjang ini. Terakhir ada varian coklat. Roti ubinya Mommy's Bakery gak ada lawan guys, approve. Gila ini banana cake terniat sih guys. Di atasnya tuh ada topping banana dan walnut. Baru kali ini Mimin lihat banana cake setempting ini. Dan jujur ya, ini tuh banana cake terenak yang pernah Mimin cobain. Apalagi ada varian yang tengahnya tuh ada cream cheese-nya kayak gini. Di atasnya ada taburan almond yang kriuk. Teksturnya moist, enak banget. Oh iya, Mimin juga cobain roti baru mereka, smoked beef cheese. Kalau kalian ke Cimahi dan Badung wajib cobain ya. Yuk ngedate ala pasangan beda agama. Kayak kita nih berburu kopi tiam yang makanannya tuh emang enak di Bandung. Akhirnya Mimin kesampaian juga nyamperin 3 rumpun yang katanya tuh kopi tiam paling underrated dan recommended di Bandung guys. Vibesnya berasa di rumah nenek. Interiornya tuh jadul, homey, tapi bukan kayak jadul yang dibuat-buat gitu loh guys. Mereka tuh gak cuma jual tempat aja, tapi makanannya bener-bener dipikirin. Mereka tuh bikin nasi goreng aja bisa se-smoky dan se-aromatik ini guys. Dan pastinya semua makanannya tuh comforting banget. Segala umur pasti suka. Nah ini tuh bestsellernya guys, bakmi chashu. Pakai ayam chashu ya. Karena 3 rumput ini no pork no lard. Nih misoa chicken Hainan. Bayangin aja kuahnya gurih ketemu chicken Hainan yang dominan bawang putih. Enak banget. Mimin sih bisa makan tiap hari di sini, nggak akan bosen. Apalagi mereka juga ada dimsum, siomay yang udangnya tuh dominan. Terus ada pao yang telur asinnya banjir kayak gini guys. Untuk rotinya nggak bikin boring. Ada yang varian choco cheese kayak gini. Butternya pun juga berasa. Dessertnya wajib banana chizu. Wah gila sih, ini pisangnya caramelized, cheesy, dan cream cheese-nya ini legit. Kali ini Mimin cowok berhasil bawa Mimin ke tempat ini. Iya ampun, jigli-jigli. Ini tuh matcha pudding ice cream. Menu-menu di sini tuh juga fun banget ternyata ya. Sampai ada minuman rasa klepon. Terus ada Blue Lagoon sampai es teh tarik guys. Eits, bukan sembarang teh tarik ya. Karena disajiinnya tuh 1 liter. Tuh kembung gak kalian? Ini mah bukan teh tarik guys, tapi teh tarik. 1 liter. Wah ini sih bisa jadi referensi ngedate kalian ya. Atau kumpul sama keluarga. Cus samperin. Mimin rela belusukan ke dalam pasar demi pisang goreng terenak di Jakarta ini guys. Iya, ini tuh lokasinya di dalam Fresh Market Bintaro. Tuh kan langsung dikerubungin banyak orang. Aduh, Mimin takut gak kebagian. Ingat-ingat ya guys, namanya tuh sebesek pisang madu. Wih, pisangnya dijajar-jajar kayak gini guys di depan. Ini tuh menandakan kalau mereka tuh cuman pakai pisang yang masak pohon dan berkualitas. Adonan tepungnya aja cuman pakai madu asli loh buat pemanis. Gak pakai gula pasir lagi guys. Mulai ngadon sampai gorengnya langsung di depan muka kita. Wah gak ada rahasia di antara kita ya bang. BTW ini tangan abangnya gak apa-apa kan ya? Soalnya itu kan minyaknya panas banget. Warnanya coklat kayak gini tuh bukan gosong ya guys, tapi madunya caramelized. Terus spesialnya lagi ada biji wijennya juga. Wah ini baru pisang goreng jadul yang Mimin cari-cari. Disajiinnya juga dibesek kayak gini guys, dan dilapisin daun pisang juga. Gak nyangka beseknya juga jumbo banget. Bisa sharing ini mah. Wih, pisang goreng madu masih panas. Mantep banget guys. Luarannya garing, crunchy. Terus di dalam pisangnya manis, masak pohon. Enak banget. Kalian bisa makan pisang gorengnya polosan atau dicocolin ke srikaya pandan. Gila ini makin enak dong. Pisang gorengnya lagi dari madu ketemu manis dari srikaya pandan. Cocok banget guys. Karena pisangnya sendiri udah manis plus ditambahin madu doang, jadi nggak oversweet. Setelah makan pisang goreng madu yang enaknya nggak masuk akal, terus minumnya kalian bisa beli liang teh atau susu kacang kedelai. Ya ampun, perpaduan yang mantep. Kalian wajib cobain guys. Definisi mandi seafood sih ini guys. Semua seafoodnya tuh langsung main ditumplek-tumplekin aja. Gila banget. Baru kali ini bisa makan seafood sebrutal ini guys. Ini mah habitat lautan ada di sini semua ya. Lihat guys, meja Mimin sampai penuh dengan seafood berserakan. Semuanya itu cuman bisa kalian temuin di Nine Market. Ini tuh termasuk hidden gem ya menurut Mimin, karena semua makanannya tuh mind blowing guys. Dan Mimin juga baru tahu ternyata pelanggannya tuh juga rame banget loh. Mereka tuh terkenal sama seafoodnya yang dibikin sama senior chef di Hong Kong selama 7 tahun. Terus lihat deh penyajiannya, main ditumplek-tumplek aja. Bayangin aja, sebrutal ini harganya cuma 150.000 aja bisa buat makan rame-rame guys. Isinya ada kerang hijau jumbo-jumbo, udang, kepiting, sampai lobster. Terus di bulan April ini masih didiskon 50% loh. Gila ini good deal banget sih. Kalau mau yang per porsian juga isinya banyak banget. Dari range harga mulai 15.000 sampai 50 ribuan aja loh. Lobster yang mereka pakai ini
beda loh, lobster air tawar dan semuanya dijamin fresh. Untuk bumbunya sendiri perpaduan antara Hongkong dan Madura, jadi rasanya tuh lebih medok guys. Untuk harga segitu ini kelewat worth it ya. Gak nyangka juga Mimin, ternyata di sini ada bakso kerikil yang rasanya tuh kayak bakso rumahan guys. Tuh baksonya tuh kasar dan ada uratnya gitu loh. Terus ada bakso iga yang ukurannya tuh gede banget. Ini sih paling enak disambelin dan disausin ya. Oh my god guys, mantep banget baksonya. Digigit empuk langsung protol dari tulangnya kayak gini loh. Lengkap juga sama tetelannya yang gede-gede. Wah, kenapa Mimin baru tahu tempat ini sekarang ya? Kalian cobain juga yuk. Makan roti ini tuh selalu berantakan, banjir kemana-mana. Tumpeh-tumpeh, rotinya. Pada tahu kan Mimin di mana? Drang Baker. Sekarang mereka tuh gila-gilaan guys ramenya. Dulu cabang mereka kan kecil. Nah di cabang barunya di Panaitan ini tempatnya lebih luas guys. Tapi ya tetap aja setiap hari antri dan tempat duduknya selalu full kayak gini. Mimin jadi ikutan seneng karena Drang Baker dulu gak serame ini guys. Semua rotinya pakai Hokkaido ban dan bakernya sendiri sampai belajar ke Jepang loh demi bikin roti yang teksturnya selembut awan. Sesuai namanya ya, Nutella langsung bom mengucur deras. Pecinta Nutella pasti langsung suka. Belum lagi di atasnya ada taburan coklat, jadi makin double-double coklatnya. Sekarang mereka bikin abon gulung lebih gede dari tangan dong. Dan kalian bisa lihat guys, ini abonnya bener-bener melimpah. Rotinya moist, abonnya premium, di dalamnya juga creamy-creamy gurih gitu. Wah ternyata pas dibelah abonnya sebanyak ini guys. Ini juga menu baru Drang Baker guys, bolun ban tiramisu. Dan di tengahnya dikasih krim yang dingin gitu guys. Tekstur rotinya nyes, empuk, dan krim di tengahnya ya ampun enak banget. Yang seger-seger bisa pesen strawberry frappy. Pakai buah strawberry asli dong pastinya. Drang Baker soal bahan mah berkualitas semua. Latte-nya unik nih, dibikin brulee, ada karamelnya yang crusty dan creamy juga. Cocok banget dipaduin kopinya. Ke Bandung gak mampir Drang Baker, aduh rugi sih kalian. Udah kayak negara Cina aja ya guys. Mulai dari orang-orangnya, kendaraannya, bahkan makanannya pun full Cina. Ini Mimin lagi kulineran khas Hunan Cina di Pik. Nama tempatnya tuh Hunan Kitchen. Mereka tuh spesialisnya makanan khas Tiongkok. Bahkan masaknya tuh masih tradisional, pakai gentong kayak gini loh guys. Ayo, siapa yang punya temen ngaku-ngaku Cina? Kalau ini Cina beneran ya guys. Yang makan di sini Cina semua. Kita berdua paling belok matanya. Tapi di sini tuh terjangkau loh, 500.000 udah bisa makan ramean. Di hari Senin sampai Jumat juga ada promo 50% untuk selected item. Udah langsung aja yuk kita cobain soun goreng spesial ala Hunan. Dia tuh dominan pedas, gurih, dan sounnya ini teksturnya gak gampang putus. Ini Mimin nyobain mapo tahunya yang silky, lembut, dan bumbunya tuh medok, oily, pedes, enak banget. Ingat babi, ingat Mimin cowok ya guys. Ini tuh samcan ala Hunan. Ya ampun, lemaknya moncrot di lidah. Babi emang protein terbaik. Tapi menurut kita berdua tuh malah ayam secuannya yang enak. Dia tuh renyah, smoky, terus potongan cabai dan bawangnya bikin makin aromatik. Oh ya, selain termasuk 4 nasi putih. Kalau kita pesen 4 menu combo, gratis 1 paikut goreng. Wah baik banget. Mimin doain yang jualan ini masuk surga ntar. Amin. Yuk samperin Hunan Kitchen. Padahal sekali bikin udah sebarbar ini, tapi tetap aja kita harus nunggu antri 2-4 jam demi Indomie doang. Ya pantesan aja sih yang antri sebanyak ini guys. Sebenarnya apa sih istimewanya Indomie Soden ini? Sampai orang-orang tuh rela nunggu di hawa dingin yang menusuk banget. Ya soalnya lokasinya di Selekta Batu, jadi lumayan tinggi. Padahal ya bapaknya ini sekali bikin sampai 30 porsi lebih loh. Tapi emang kata bapaknya kalau bikin Indomie tuh harus penuh konsentrasi guys, ngeracik bumbunya. Jadi nggak bisa keburu-buru. Dilihat dari rambutnya emang rock and roll banget lah masak Indomie. Mie-nya bisa kalian makan bareng gorengan dan telur gulung. Tapi Mimin pesennya cukup 2 porsi Indomie goreng double. Menurut Mimin 1 Indomie tuh nggak cukup, double juga nggak cukup. Ya udah deh pesen 4 porsi aja. Mantep banget guys, Indomie dimakan pas lawannya lagi dingin pol kayak gini. Perut langsung anget. BTW udah ada telur orak-ariknya juga ya di dalam. Seporsi Indomie double kayak gini 11.000. Kalau yang porsi normal cuma 6.000. Udah kejawab kan kenapa rame banget? Yuk guys kalian cobain.